Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davitra, peserta Latsar CPNS 2021 PPSDM Regional Bandung Angkatan 31 Kelompok 4. Pada hari ini saya akan menyajikan tugas tentang pembuatan mind map dengan materi wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Penjelasannya tersaji dalam video yang akan saya tayangkan berikut ini. Selamat menyaksikan. Baiklah, kita akan memulai dari pengertian wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang suatu bangsa dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran diri terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil dan makmur, serta sejahtera. Selanjutnya kita akan membahas mengenai konsensus dasar. Konsensus dasar ini ada 4 macam yang akan kita bahas. Yang pertama adalah Pancasila. Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5, kemudian sila yang berarti dasar, yang berarti 5 dasar yang menjadi tonggak negara Indonesia, yang jikalau mana kita berpegang teguh dengan tonggak yang 5 ini, maka tidak ada benturan-benturan yang akan terjadi. Kemudian yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945. Ini menjadi dasar hukum yang berlaku di seluruh negara Indonesia. Kemudian yang selanjutnya NKRI. NKRI berarti Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang keempat adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti walaupun bercerai-berai namun tetap satu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai identitas nasional. Yang pertama adalah bendera negara. Bendera negara adalah bendera yang digunakan atau yang menjadi ikon negara tersebut. Di sini kita sebagai negara Indonesia, bendera negara Indonesia adalah bendera merah putih. Kemudian bahasa negara adalah suatu bahasa resmi yang biasa digunakan pada suatu negara. Bahasa negara kita Indonesia adalah bahasa Indonesia. Kemudian yang ketiga, lambang negara. Lambang negara Indonesia ini adalah Garuda Pancasila. Dan yang keempat adalah lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan Indonesia adalah Indonesia Raya yang diciptakan oleh W.R. Supratman. Pengertian bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman
Yang menjadi dasar hukum nilai-nilai bela negara adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 3, yakninya tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah 5 nilai-nilai bela negara. Yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Kemudian yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Yang kelima, memiliki kemampuan awal bela negara. Kesadaran bela negara ditumbuhkan dari kecintaan kepada tanah air Indonesia, tanah tumpah darah yang menjadi ruang hidup bagi warga negara Indonesia. Kesadaran bela negara mulai dikembangkan dengan sadar sebagai bagian dari bangsa dan negara. Bangsa yang mendapatkan kemerdekaannya bukan karena belas kasihan atau pengakuan dari bangsa-bangsa penjajah, namun direbut dengan segala pengorbanan seluruh rakyat, mulai dari pengorbanan harta hingga pengorbanan jiwa dan raga. Kesadaran bela negara berikutnya adalah kesetiaan pada Pancasila sebagai ideologi negara, sebagai dasar negara yang mempersatukan bangsa yang majemuk dengan kebinekaannya. Pancasila telah terbukti mampu menjaga integrasi dan integritas bangsa. Nilai-nilai bela negara selanjutnya adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara. Kerelaan berkorban untuk bangsa dan negara yang dikembangkan dengan aksi nyata tanpa pamrih dan disadari pada keyakinan bahwa pengorbanan tersebut tidak sia-sia. Dan yang terakhir adalah memiliki kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara tidak dapat diartikan secara sempit, namun harus diartikan secara luas. Di lapangan pengabdian sesuai dengan profesi masing-masing. Kompetensi menjadi awal dari terbentuknya kemampuan untuk membela negara menghadapi berbagai bentuk ancaman. Bahkan sejak ancaman tersebut masih berupa potensi ancaman. Pembahasan selanjutnya adalah menjaga persatuan dan kesatuan. Makna dan pentingnya persatuan dan kesatuan dapat mewujudkan sifat kekeluargaan, jiwa gotong royong, musyawarah, dan lain-lain sebagainya. Tahap pembinaan persatuan bangsa Indonesia itu yang paling menonjol adalah yang pertama, perasaan senasib. Yang kedua, kebangkitan nasional. Yang ketiga, Sumpah Pemuda. Dan yang keempat, proklamasi. Kemudian yang kedua adalah prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan bangsa. Yang pertama adalah prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip ini mengharuskan kita mengakui bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang terdiri dari berbagai suku, bahasa, agama, dan adat kebiasaan yang majemuk. Hal ini mewajibkan kita bersatu sebagai bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua, prinsip nasionalisme. Kita mencintai bangsa kita, tidak berarti bahwa kita mengagung-agungkan bangsa kita sendiri. Nasionalisme Indonesia tidak berarti bahwa kita merasa lebih unggul daripada bangsa lain. Kita tidak ingin memaksakan kehendak kepada bangsa lain, sebab pandangan semacam itu hanya mencelakakan kita. Selain tidak realistis, sikap tersebut juga bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga adalah prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Manusia Indonesia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Ia memiliki kebebasan dan tanggung jawab tertentu terhadap dirinya, terhadap sesamanya, dan dalam hubungannya dengan Tuhan yang Maha Esa. Yang keempat adalah prinsip wawasan Nusantara. Dengan wawasan itu, kedudukan manusia Indonesia ditempatkan dalam kerangka kesatuan politik,
sosial, budaya, ekonomi, serta pertahanan keamanan. Dan yang kelima adalah prinsip persatuan pengembangan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Dengan semangat persatuan Indonesia, kita harus dapat mengisi kemerdekaan serta melanjutkan pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur. Dan yang selanjutnya adalah fungsi ASN. Fungsi ASN berdasarkan pasal 11 Undang-Undang ASN adalah sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Demikianlah pemaparan tugas individu yang pertama ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.